Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, menutup apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Maaf, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pagi yang berbahagia ini, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab-adab Islam yang berkaitan dengan zikir, ya, adab-adab berzikir, dan masih membahas kitab yang sama, yaitu Shahihul Adab Al-Islamiyah karangan Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali. Di antara adab-adab ketika berzikir yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala adalah istihbabul dzikri indal hammi wadzik. Disunahkannya berzikir ketika sedih dan keadaan sempit, ya, ketika dalam kondisi ditimpa musibah, ditimpa bencana, ketika sedih, ya. Karena siapapun itu tidak akan luput dari yang namanya sedih, musibah. Ya, karena itu bagaimana seorang muslim mengatasi musibah yang dia alami. Ya, karena pasti membutuhkan solusi. Caranya bagaimana? Nah, di antaranya adalah dengan cara berzikir. Ya. Ketika kita ditimpa musibah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau bisa berzikir dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam hafizahullah taala dalam pembahasan kali ini. Ya, beliau menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqulu indal karb. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengucapkan sebuah zikir indal karb, ketika beliau ditimpa musibah, ketika beliau sedih, ya, ketika sesak dengan sesuatu, ya, merasa sesak dengan sesuatu, merasa sempit dengan sesuatu, sedih karenanya. Beliau mengucapkan zikir, ya, mengucapkan zikir sebagai berikut. Beliau mengatakan la ilaha illallahul azimul halim. Ya, tidak ada
sesembahan yang benar, ya, sesembahan yang berhak untuk ibadahi kecuali Allah yang Maha Agung dan Maha Penyantun, ya. Yang Maha Agung dan Maha Penyantun. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, ya, tidak ada sesembahan yang benar yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, ya. Rabb, ya, Tuhan, pemilik arsy dan pemilik arsy yang agung, ya. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, pemilik arsy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsy al-karim, ya. Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, ya. Rabb, pemilik langit, ya, pemilik bumi dan pemilik arsy yang mulia. Ya, di sini muttafaqun alaih. Jadi ada tiga poin. Yang pertama adalah la ilaha illallahul azimul halim, koma. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Kedua, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsy al-karim. Ini zikir, ya, yang hendaknya kita ucapkan ketika kita sedih, ya, ketika kita ditimpa musibah. Nah, hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib, Abul Abbas Al-Qurashi Al-Hashimi, ya. Wulida qabla al-hijrah bi 3 sinin. Beliau lahir sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah, ya. Wa kana ibnu 13 sanatan ituwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berusia 13 tahun, ya, ketika Rasulullah SAW wafat, ya, karena Rasulullah SAW tinggal di Madinah 10 tahun dan Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelumnya. Berarti ketika Rasulullah SAW wafat, beliau usianya 13 tahun radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Abbas ini banyak keutamaannya, diantaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari jalur yang banyak sekali bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah mendoakan beliau, Ibnu Abbas, ya, Rasulullah SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa allimhu at-ta'wil, ya, ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini, ya, pandai dalam urusan agama dan ajarilah dia ini tafsir Al-Quran. Karena itu Abdullah bin Abbas menjadi rujukan, ya, di dalam memahami Al-Quran, dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, di antaranya buktinya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sangat mencintainya dan mendekatkannya dan mendekatkannya dengan para sahabatnya, ya, dan mengajak Abdullah bin Abbas meskipun dia masih kecil untuk bermusyawarah bersama para pembesar-pembesar sahabat. Itu di zamannya Umar, ya, ketika ada rapat besar bersama para sahabat kibar, ya, diajak Abdullah bin Abbas yang masih kecil, ya, diajak untuk bermusyawarah, ya, karena memang meskipun usianya masih muda tapi ilmunya sudah tua, ya. Nah, dan beliau wafat di kota Taif pada tahun 68 Hijriyah, ya. 68 Hijriyah dan usianya 70 tahun, sekitar 70 tahun. Wallahu ta'ala alam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini menunjukkan, ya, bahwasannya annal karba wal gham la yuziluhu illallah, ya, bahwasannya
musibah, kesedihan, ya, berdasarkan hadis di atas ya, kenapa kita ketika musibah, ketika sedih berzikir, menunjukkan bahwasanya yang namanya kesedihan, yang namanya musibah itu tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Ya, musibah itu tidak bisa yang menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu yang disebutkan adalah tauhid, kalimat tauhid, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya, kalimat tauhid. Ya. Wa hadhil kalimat al-madhkurah idza qalaha abdun mu'minun inda khawfihi wa karbihi. Dan kalimat ini, zikir ini, apabila diucapkan oleh seorang mukmin ketika sedih, ya, ketika takut, amanahullahu azza wa jalla, maka Allah akan menjamin keamanannya. Ya. Allah akan menghapus dukanya, menghapus lukanya, menghapus kesedihannya. Ya. Fadzikrullahi ta'ala wa du'ahu yusilu sa'ba wa yuyassirul asir wa yukhaffifu al-masyaq. Ya, dengan berzikir kepada Allah dan berdoa kepadanya itu akan memperingan, ya, musibah, ya, meringankan hal yang sulit, ya, dan meringankan hal yang berat, memudahkan yang sulit dan meringankan yang berat. Ya. Nah, ini berlaku untuk siapapun ketika ujian, baik ujian murid, ujian santri itu juga, ya, hendaknya berzikir dulu, berdoa dulu supaya dipermudah urusannya. Ya, santri mau ujian berdoa dulu. Ya, ataupun musibah yang bisa kita rasakan di dunia ini, ya, berat, ya, musibah, bencana, ya, maka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, fama dzukirallahu azza wa jalla ala sa'bin illa hana wala ala yasirin illa tayassara wala masyaqqatan illa khaffat wala syiddatan illa zalat wala kurbatan illa infarajat. Ya. Tidak ada musibah apapun, ya, kesulitan apapun, ya, ketika kita sebut Allah Subhanahu wa taala kecuali masalah itu akan ringan, ya, hati kita akan tenang, ya. Lidzalika, oleh karena itu disebutkan apa? Ala bidzikrillahi tatmainnu al-qulub. Ya, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Ya, kesedihan itu akan hilang. Ya. Wa hikmatu tahsis al-halim bidzikri. Kenapa yang disebutkan adalah al-halim, sifat al-halim? La ilaha illallahul azimu al-halim, yang maha penyantun, yang maha toleransi. Mengapa disebutkan nama ini? Padahal Allah punya 99 nama yang kita tahu. Ya, bahkan lebih, karena ada nama-nama yang tidak kita ketahui, yang Allah sembunyikan. Ya, kenapa harus sifat al-halim, ya, dalam zikir tadi, dalam doa tadi? Ya, di antara yang diraba oleh para ulama adalah anna karbal mu'min ghaliban innama huwa nau'un minat taksir fit ta'at. Ya, karena musibah seorang mukmin itu umumnya disebabkan karena apa? Lalai dari ketaatan. Ya. Jadi ada ketaatan yang dia tinggalkan, atau ada kemaksiatan yang dia lakukan, au ghaflatin fil halat, ya, ada dosa yang dia lakukan, akhirnya, ya, Allah timpakan musibah, Allah timpakan kesedihan, ya, itu sebabnya. Ya. Dan karena seorang mukmin itu lalai dari berbuat taat atau lalai sehingga melakukan maksiat, maka butuh apa? Ampunan, butuh santunan dari Allah Subhanahu wa taala, butuh toleransi dari Allah Subhanahu wa taala agar, ya, kesalahannya dimaafkan dan kesedihannya diangkat. Ya. Jadi dalam penjelasan ini juga bisa kita ambil faedah bahwasanya ketika kita berdoa, maka kita sesuaikan
kebutuhan kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kesembuhan, kita panggil nama Allah Asy-Syafi yang Maha menyembuhkan. Ya, kita butuh ampunan, kita mau ampunan, kita sebut nama Allah Al-Ghafur. Ya, kita di sini butuh sesuatu yang bisa menghilangkan kesedihan, kita ingin kesedihan kita hilang, kita sebut nama Allah Al-Halim. Ya, kita sebut nama Allah Al-Halim. Ya, karena sebab musibah itu karena kesalahan kita, karena kita ketaatannya kurang. Ya, sehingga butuh toleransi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Ya, ketika kita memohon sesuatu, panggillah nama Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah yang berkaitan dengan sesuatu yang kita minta tadi. Ya, kita minta rezeki, kita panggil nama Allah Ar-Razzaq, ya, dan seterusnya. Jadi itu tentang doa ini, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsy al karim. Doa ketika sedih, doa ketika sedih, ketika musibah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis di atas bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, innad dawa minal karbi tauhidullah. Ya, bahwasanya obat, ya, untuk menghilangkan musibah, untuk menghilangkan kesedihan, ya, untuk menghilangkan bencana adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mentauhidkan Allah, ya, insyaallah aman. Ya, karena itu diantara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu bertauhid maka akan mendapatkan petunjuk, ya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mendapatkan keamanan, akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Ya, karena itu kalau kita mau aman, nggak ada musibah, nggak ada bencana, nggak ada sedih, bertauhid. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan kelaziman tauhid. Ya, kita tegakkan sholat, ya, kewajiban-kewajiban, karena itu adalah konsekuensi mentauhidkan Allah. Ya, wa adamun nadhar ila ghairihi aslan, dan tidak melihat kepada selain Allah, tidak berbuat syirik. Ya, karena itu ketika orang itu mendapat musibah, bencana besar, ya, atau takut mendapatkan musibah, kemudian berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan, ya, memberikan jalan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum. Ya, tatkala mereka naik kapal, ya, kemudian ombaknya sangat besar, ya, badai sangat besar, ya, mereka ketakutan, ya, takut, ya, da'awallaha mukhlisin. Ini ketika takut, ketika sedih, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Falamma najahum, sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan, ya, mereka sampai ke tepi laut. Nah, jadi seperti itu. Jadi kunci mendapatkan keamanan, bebas dari musibah adalah dengan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah berarti juga menjalankan konsekuensi dari tauhid, ya, menjaga kewajiban sholat dan kewajiban-kewajiban yang lain, serta meninggalkan kesyirikan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wajhu taqriri rabb bidzikri min baini sairil asmaul husna, ya. Kata Rabb dalam ayat hadis tadi, dalam doa tadi diulang-ulang, ya. Ya, kata Rabb itu diulang-ulang dalam zikir tadi, yang artinya mengatur, mengasuh. Kenapa? Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala banyak nama, memiliki nama yang banyak, di antaranya Rabb. Tapi hanya Rabb, kata Rabb yang artinya mengasuh, yang artinya mengatur, yang disebutkan. Kaunuhu munasiban likashfil karbi, ya, karena sifat ini yang paling cocok, nama ini yang paling cocok untuk menyingkap musibah,
ya, untuk menghilangkan musibah, untuk menghilangkan kesedihan, ya. Karena itu adalah muqtadot tarbiyah, konsekuensi dari mengatur, ya. Di antara mengatur, sifat mengatur berarti mengatur kalau ada musibah dihilangkan, kalau ada kesedihan dihapus. Nah, itu mengatur, ya. Yang tidak nyaman dibuang. Nah, itu mengapa disebutkan kata Rabb di sini, ya. Jadi sekali lagi, ketika berdoa maka sesuaikan dengan kebutuhan, ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus, maka berdoalah dengannya, ya, sesuai kebutuhan kita, ya. Kita minta rezeki, kita panggil nama Allah ya Razzaq, ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, istihbabud du'a bihadzal du'a indal karb, ya. Disunahkan untuk berdoa dengan doa ini ketika ada musibah, ketika kita sedih, ya. Karena ini adalah doa yang paling baik. Ini adalah doanya Nabi SAW, ya. Ketika kita berdoa dengan doa yang ada, yang datang dari Nabi SAW, ya, meskipun boleh berdoa dengan selain doa ini, dengan lafadz selain lafadz ini, boleh, nggak masalah. Yang penting berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika orang itu berdoa dengan doanya Nabi yang diajarkan oleh Nabi, maka itu lebih afdal, ya, lebih utama, ya. Karena di situ dia mengamalkan sunnah, mengamalkan ilmu, ya, mencontoh Nabi SAW, dan dengan lafadz yang dipilih oleh Rasulullah SAW, maka itu pahalanya lebih banyak, lebih berlipat-lipat. Meskipun kalau dia berdoa dengan selain doa ini juga tidak ada masalah, ya. Wallahu taala alam. Kemudian yang keempat, wajhu tahsisil arsy bidzikri kaunuhu a'dhama makhluqat. Ya, kaunuhu a'dhama makhluqat al-alam. Ya, mengapa dikhususkan arsy di sini di antara makhluk Allah? Makhluk Allah sangat banyak. Tapi kenapa kok hanya arsy yang disebut? Ya, karena arsy adalah makhluk yang paling besar, ya. Fayadkhulul jami'u tahtahu dukhulul adna tahtal a'la, ya. Jadi meskipun tidak disebutkan makhluk Allah yang lainnya, tapi kalau sudah disebut arsy maka masuk, ya, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kecil-kecil selain arsy sudah masuk. Yang arsy saja paling besar, ya, maka yang lainnya masuk, ya. Kemudian kelima, khusus samawatu wal ardu bidzikri li'annahuma min a'dhami al musyahadat, ya. Begitu juga dengan langit dan bumi. Kenapa yang disebut hanya langit dan bumi, ya? Padahal perintilannya juga banyak. Ada pohon, ada gunung dan lainnya, ya, ada laut. Li'annahuma min a'dhami al-musyahadat, karena itu adalah yang paling besar yang disaksikan, ya, makhluk paling besar yang bisa disaksikan, ya. Ya, yang paling besar yang bisa disaksikan oleh manusia adalah langit dan bumi, ya. Adapun makhluk yang paling besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah arsy. Tapi yang paling besar yang disaksikan oleh manusia adalah langit dan bumi. Jadi maksudnya adalah langit dan bumi, arsy, itu adalah makhluk yang paling besar, ya, makhluk yang besar, ya, benda yang besar, tapi itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah, kesedihan yang menimpa kita itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan arsy, ya, langit, bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat mudah mengatur arsy, mengatur langit, mengatur bumi, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mudah, ya, untuk menghilangkan kesedihan dari diri kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita sebut, ya, yang paling mengerikan, yang paling besar, yang paling agung, ya, supaya apa? Musibah yang menimpa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghapus kesedihan dari diri kita, musibah mencabut musibah dari diri kita, ya.
tidak sebanding ya, jika Allah dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala mengatur arsy, mengatur makhluk Allah yang paling besar, mengatur ya langit, mengatur bumi ya. Nah, jadi itu tentang hadis di atas ya. Jadi kesimpulannya, ketika sedih hendaknya kita mengucapkan doa ini ya. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsy al karim. Nah, kemudian selanjutnya ya, di antara adab berzikir yang disebutkan oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam adalah istihbabul dzikri inda iyadatil marid ya. Disunahkan berzikir ya ketika menjenguk orang sakit ya. Disunahkan berzikir ketika menjenguk orang sakit ya. Menjenguk orang sakit itu termasuk hak seorang muslim yang harusnya kita tunaikan ya. Ketika ada saudara kita ya, tetangga kita muslim misalnya sakit ya, maka itu adalah haknya, termasuk haknya kita jenguk ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, hakul muslim alal muslim sittun, hak seorang muslim dengan muslim yang lain adalah ada 6 ya. Di antaranya adalah wa idza marada fa'udhu, ketika dia sakit maka jenguklah ya. Ketika dia sakit maka jenguk. Nah, ini juga termasuk faedah kenapa kita disyariatkan sholat Jumat, sholat jamaah ya, supaya bisa saling mengetahui keadaan tetangga kita, keadaan saudara kita. Kenapa kok nggak ada sholat jamaah, kenapa nggak ada sholat jamaah di masjid ya, sehingga bisa kita tahu ternyata sakit atau safar atau yang lainnya. Nah, kalau sakit berarti kita jenguk. Nah, seperti itu. Dan hendaknya juga membukakan pintu untuk orang yang menjenguk ya, supaya bisa menunaikan haknya. Karena sebagian orang itu tidak mau membuka pintu ketika dijenguk, tidak mau ya. Maka hendaknya gak masalah ya, usahakan bisa dijenguk oleh saudaranya supaya bisa mengamalkan hadis ini diantaranya ya. Itu adalah hak seorang muslim ya, ketika sakit hendaknya dijenguk. Wallahu taala alam. Nah, beliau menyebutkan sebuah hadis ya, yang bersumber dari Abdullah bin Abbas juga radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu maridhan", tidak ada seorang muslim pun yang menjenguk seorang yang sakit, lam yahdurhu ajaluhu, sakit yang bukan sakit sakit yang biasa, yang mengantarkan kematian, bukan sakit ketika mau meninggal, bukan ya. Yang penting sakit yang bukan ketika orang itu untuk meninggal ya, bukan sakit untuk meninggal ya, sakit wajar ya. Jadi tidak ada seorang muslim yang menjenguk seorang yang sakit, fayaqulu sab'a marrat, kemudian mengucapkan zikir sebanyak 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, atau jika dia laki-laki, atau ayyashfiyaki jika yang sakit adalah perempuan, illa ufiya, kecuali yang sakit itu akan sembuh ya. Jadi mendoakan orang sakit itu maksudnya. Jadi mendoakan orang sakit dengan lafaz as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka jika yang sakit laki-laki, atau ayyashfiyaki jika yang sakit adalah perempuan ya. Illa ufiya, maka Allah akan menyembuhkan ya. Saya memohon kepada Allah yang Maha Agung ya, pemilik arsy yang agung ya, supaya ayyashfiyaki atau ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu ya, karena yang menyembuhkan juga hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
Bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah ibnul Abbas ibn Abdul Muttalib Abul Abbas al-Qurashi al-Hashimi, yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, wulida qabla al-hijrah bi 3 sinin, lahir sebelum hijrah 3 tahun sebelum hijrah beliau lahir, ya. Wa kana ibna 13 sanatan ittuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, usianya 13 tahun ketika Rasulullah SAW meninggal, ya, karena Rasulullah berada di Madinah 10 tahun dan beliau lahir 3 tahun sebelumnya. Wa mata bi Taif sanata 68, ya, dan beliau wafat di kota Taif tahun 68 Hijriah radhiyallahu anhu. Tentang Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas, ya, maknahu annal insan idza zara maridan lam yahdur ajaluhu. Bahwasanya ketika ada yang menjenguk orang sakit yang bukan kematian, bukan sakit sebab kematian, karena ada orang yang sakit itu karena mau meninggal, bukan itu, tapi sakit yang bukan seperti itu, sakit wajar, ya. Laisa alladhi fihi maradul maut, bukan sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, bukan sakit kematian, bukan. Ya, faqala, lalu ketika menjenguknya mengucapkan zikir as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka atau ayyashfiyaki kalau wanita, sab'a marrat, 7 kali. Ya, jadi doa ini diucapkan sebanyak 7 kali. Illa syafahullah min hadzal marad, ya, kecuali Allah akan menyembuhkan orang yang sakit tadi dari penyakitnya. Hadza idza lam yahdur al ajal. Ini kalau belum datang kematiannya, belum waktunya untuk mati. Ya. Adapun idza hadaral ajal, tapi kalau sakitnya itu karena mau meninggal, fala yanfa'ud dawa walal qiraah, maka sudah enggak ada gunanya obat, sudah enggak ada gunanya zikir, doa. Ya, karena Allah mengatakan apa? Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu memiliki batas waktu. Setiap orang memiliki batas waktu. Ya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba waktunya untuk meninggalkan dunia, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ya, tidak bisa dikedepankan, tidak bisa diakhirkan, ya, karena sudah waktunya untuk meninggalkan dunia, sudah sampai di batas akhir, ya. Jadi itu, jadi insya Allah sembuh asalkan bukan sakit kematian. Kalau sakit kematian maka tidak bisa diobati, ya. Obat tidak bisa, doa pun juga tidak bisa. Nah, dari hadis di atas bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, istihbabud du'a lil marid bihadzal du'a wa tikraruhu sab'a marrat. Ya, disunahkan untuk mendoakan orang yang sakit dengan doa ini dan mengulanginya sebanyak 7 kali. Ya, sebenarnya ada doa-doa yang lain, la ba'sa tahurun insyaallah, ya. Misalnya, namun ini juga bagus, ya, karena Rasulullah SAW mengatakan mamin muslimin ya'udu maridan lam yahdurhu ajaluhu, ya. Kemudian mengucapkan as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, ya, illa ufiya, sebanyak 7 kali. Disunahkan mengucapkan zikir ini. Kemudian yang kedua, tahaqququs syifa liman qila indahu hadzal du'a biidznillah idza sadara an sidqin. Ya. Akan terwujudkan, ya, terwujudnya kesembuhan, ya, untuk orang yang sakit ketika disebut doa ini padanya, ya. Kalau ada orang yang sakit kemudian kita ucapan doa ini padanya, insya Allah akan sembuh. Tahaqququs syifa, terwujud
kesembuhan biidznillah, tentunya dengan izin Allah. Jika doa ini kita ucapkan an sidqin, dengan tulus, dengan jujur, ya, dengan ikhlas. Nah, karena itu janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian yang ketiga, wa'dullah bistijabati du'a min ibadihi, janji Allah untuk mengabulkan doa dari hambanya. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, kalau ada hambaku yang bertanya kepadaku, ya, maka katakanlah saya itu sangat dekat dengan hambaku. Ya. Saya akan, ya, kabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Asalkan berdoanya kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mengabulkan, ya, baik segera maupun tertunda. Ya. Nah, insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah janjinya Allah. Nah, jadi itu adab-adab ketika berzikir, ya. Yang terakhir adalah disunahkannya berzikir ketika berdoa, ketika menjenguk orang yang sakit dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka, ya, jika yang sakit laki-laki, atau ayyashfiyaki as'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaki jika yang sakit adalah perempuan. Kesimpulan dari adab-adab berzikir, ya, Syekh Wahid bin Abdul Salam menyebutkan dalam kitab ini ada 8 adab berzikir. Yang pertama, istihbabul iktsar minadz dzikr, ya, disunahkan memperbanyak zikir, ya. Jadi semakin banyak semakin bagus, ya, namanya berzikir dimanapun, ya, kapanpun. Ya, kemudian yang kedua, al-ikhlas fi dzikr, hendaknya ikhlas ketika berzikir. Ya, ikhlas ketika berzikir hanya untuk Allah semata. Kemudian yang ketiga, istihbabudz dzikri ala thaharah, usahakan ketika berzikir suci, ya, kondisinya suci, disunahkan, ya. Tapi kalau enggak bersuci dulu enggak masalah. Ya. Yang keempat, istihdharu 'azamatillah inda dzikri, ya, menghadirkan kebesaran Allah ketika berzikir. Ya, artinya merenungi maknanya, ya, merenungi maknanya, mentadaburi makna yang terkandung pada zikir tadi, ya, dan memahaminya. Kemudian yang kelima, istihbabul buka inda dzikrillah fil khalwah, ya, disunahkannya menangis ketika ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah SAW sendirian, ya. Ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian disunahkan untuk menangis. Enggak apa-apa menangis. Yang keenam, istihbabu dzikrillah fis shabahi wal masa, ya, disunahkan berzikir kepada Allah di pagi dan sore hari, pagi dan petang, zikir pagi dan petang. Ya, ini usahakan dijaga zikir pagi dan petang, ya, supaya enggak lupa, ya, digabung dengan zikir salat, ya, itu setelah sholat asar misalnya, ya, langsung setelah zikir sholat langsung digabung dengan setelah itu berzikir petang supaya nggak lupa, ya. Biasanya lupa kalau nggak seperti itu, karena itu dibiasakan, tidak masalah, ya. Atau setelah subuh seperti ini, ya, setelah zikir subuh langsung zikir pagi supaya nggak lupa. Kemudian yang ketujuh tadi yang barusan kita bahas, istihbabudz dzikri indal hammi wadz-dzikr, disunahkan berzikir ketika sedih, ya, yaitu dengan doa tadi, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsy al karim, ya. Ketika sedih kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir tadi. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, istihbabul dzikri inda iyadatil marid, ya, disunahkan untuk berzikir ketika menjenguk orang yang sakit, ya, mendoakan orang yang sakit ketika menjenguk, ya, ya, kita kasih
hantaran, buah-buahan, makanan, tapi jangan lupa yang terpenting adalah doa. Ya, doa untuk orang yang sakit, ya. Dengan doa as'alullahal azim rabbal arsyil azim, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, atau as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaki jika yang sakit adalah perempuan. Jadi itu adab-adab ketika adab-adab berzikir, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.